Laut bukan sekedar hamparan air, melainkan sumber kehidupan yang selalu memberi harapan dan rezeki. Matahari pagi semakin tinggi, tetapi sejak langit masih gelap, para nelayan sudah memecah ombak dengan perahu kayunya. Penuh keberanian mengarungi lautan demi hasil laut yang akan mereka bawa pulang. Lahir dan besar di daerah yang sangat dekat dengan laut adalah salah satu hal yang perlu saya syukuri. Di sini, ikan dan hasil laut lainnya disajikan sangat melimpah. Mulai dari pasar hingga ke meja makan, kesegarannya tetap terjaga. Hidangan dengan aroma laut itu sudah sangat akrab dengan kami. Dan kali ini saya akan coba menghadirkannya lagi dengan cara sedikit berbeda. Saksikan terus teman-teman, kalian bisa tiru resep ini untuk bikin di rumah. Halo teman-teman, hari ini kita akan memasak makanan sederhana tapi sangat personal untuk saya. Karena ini hidangan yang pertama kali saya bikin. Di sini bahannya sudah saya siapkan karena saya ingat betul waktu itu saya kelas 2 SMP pulang dari sekolah. Saya langsung ke dapur karena tidak ada orang di rumah, itu saya inisiatif bikin nasi goreng. Waktu itu mungkin saya bikinnya sembarangan, tapi kali ini kita bikin lagi yang lebih proper. Dan spesialnya kita pakai bumbu dari kupu-kupu. Nah, di sini bumbunya kita cuman pakai bawang merah, bawang putih, kita kasih garam, lalu kita haluskan. Nah, ini udah halus, tinggal kita bikin bumbu rajangnya. Ada cabai hijau, bumbu sayurannya sudah kita siapkan. Sekarang kita potong-potong ikannya dulu, karena nasi gorengnya nanti kita akan santap dengan sate tuna. Jadi ini ikan tuna masih segar, tadi kesini mampir di pasar dulu beli ikan tuna. Kita akan fillet, ambil bagian dagingnya saja, lalu kita akan potong dadu, kita marinasi, lalu kita tusuk-tusuk. Nah, sambil tunggu marinasinya nanti kita bikin nasi gorengnya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk marinasi ikan tunanya saya pakai bumbu dari kupu-kupu. Selain kemasan botol, kupu-kupu juga tersedia dalam bentuk saset loh. Bikin kebutuhan bumbu dapurmu semakin lebih gampang. Bumbu marinasi tuna kali ini saya pakai bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, juga saya pakai lada bubuk. Kita gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Kita tabur di semua permukaan ikannya. Dan untuk mengangkat cita rasa ikan tunanya, saya tambahkan saus cabai belibis pedas lada. Saus perpaduan cabai dan lada yang rasanya pasti cocok dengan ikan tuna. Setelah bumbunya masuk semua, kita aduk rata dan biarkan beberapa saat agar bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Teman-teman bisa stok bumbu kupu-kupu ini di rumah ya, bisa dipakai kapanpun dan memasak apapun, karena dengan bumbu ini bisa bikin semua makanan jadi lezat, tak terlupakan dan istimewa. Setelah semua bahannya siap diolah, pertama kita akan bikin nasi gorengnya dulu. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi akan kita tumis hingga wangi dengan irisan cabai hijaunya. Setelah bumbunya wangi teman-teman, kita tambahkan 1 butir telur, lalu kita masak sampai matang dan tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan nasinya. Saya mau kasih tips juga untuk teman-teman kalau mau bikin nasi goreng. Yang pertama itu pastikan wajannya harus benar-benar panas agar nasinya tidak melengket.
Kemudian tips yang kedua, teman-teman itu harus gunakan nasi yang sudah dingin. Jangan pakai nasi yang masih panas, karena itu akan membuat teksturnya semakin lembek dan hasilnya kurang maksimal. Ini dia nasi gorengnya sudah jadi teman-teman. Walaupun bumbunya hanya lada dan garam, tapi memorinya masih sangat kuat karena ini nasi goreng pertama kali saya bikin dan saya mencoba memasak di dapur. Pelengkapnya saya tambahkan bawang goreng agar rasanya itu makin gurih. Di sini saya tambahkan juga telur mata sapi setengah matang biar nasi gorengnya makin komplit. Sekarang tinggal kita grill saja sate tuna yang sudah kita marinasi tadi di pan yang panas dengan sedikit minyak. Dan memanggang sate tuna ini tidak perlu waktu lama teman-teman, karena tekstur dagingnya itu sudah lembut, jadi hanya perlu sampai permukaannya itu terlihat kecoklatan. Dan teman-teman tahu tidak, kami orang Sulawesi biasanya menyantap ikan bakar atau ikan yang digrill itu harus dengan sambal colo-colo. Sambal yang tidak perlu dimasak lagi karena mengandalkan kesegaran bahan-bahannya. Cara bikinnya pun tidak rumit. Ada tomat yang kita potong, kemudian ada juga bawang merah dan cabai rawit yang bisa teman-teman sesuaikan dengan selera. Semua bahan-bahan segar ini kita jadikan di satu tempat dan yang paling penting kita tambahkan perasan jeruk nipis agar menambah kesegaran sambal colo-colonya. Jangan lupa di seasoning ya teman-teman, kasih garam dan sedikit lada. Dan ini opsional saja, bila ada kemangi bisa ditambahkan pada sambalnya. Wah, ini rasanya lumayan kompleks ya teman-teman, segar, sedikit pedas, dan juga ada aromatik dari kemanginya. Ready, nasi goreng, tuna, colo, kita plating. Terkadang makanan yang kita rindukan itu bukan makanan mahal, tapi makanan yang bisa membawa kita merasa kembali. Sesimpel nasi goreng ini teman-teman, saya punya cerita di masa lalu, masa kecil yang menyenangkan. Apakah teman-teman juga punya cerita dengan makanan? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu. Mantap. Teman-teman harus coba bikin ini di rumah. Simple, gampang, dan dijamin rasanya enak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di Cooling, Cooking, Healing with Dapur Anggana di resep selanjutnya.